Orang ini memutuskan tidak kuliah, umurnya masih 19 tahun, tapi dia bisa ngasilin double digit 1 bulan dari pekerjaan freelance. Kita akan bedah apa yang ada di otak dia dan pengalamannya dia biar lu para freelance yang masih muda bisa ngikutin jejak karirnya. Langsung aja kita simak di Creator Talk kali ini. Paulus Ariel Sunchan. Oke, siap. Tas dulu dong. Terima kasih banyak sudah mampir ke podcast Muda Cuma Sekali. Oke. Tapi gue pertanyaan dulu, kenapa lu dipanggilnya Sunchan? Padahal kan lu sebenarnya Paulus Ariel ya. Biar intermezzo dulu. Jadi dia ini dipanggilnya Sunchan. Oke. Coba jelasin. Jadi sebenarnya awal gue dipanggil Sunchan itu sebenarnya karena Mobile Legends, dan jauh sebelum itu. Jadi ceritanya bokap gue tuh punya anjing sekitar 4 kalau nggak salah ya. Dan 4 berturut-turut tuh namanya selalu Sunchan karena emang susah move on dari anjing paling pertama kan. Jadi lu yang kelima nih? Kayak gitu juga. Jadi karena gue udah kebiasaan dengar Sunchan, terus unik juga kan, gue mikirnya gue pas mau bikin nickname di Mobile Legends gitu, nyari nama Sunchan nggak ada. Oke. Gue bikin lah dari situ, main Mobile Legends. Gue dipanggil sama teman-teman gue, Sunchan, main game ini, main hero ini kayak gitu kan. Gue mikir lumayan enak juga dipanggil Sunchan kan. Ya udah dari situ, semenjak situ gue ganti TikTok jadi Sunchan, IG jadi Sunchan, semuanya media sosial jadi Sunchan. Jadi lu anjing ya sebenarnya? Enggak juga, unik aja namanya, unik. Oke. Itu udah cerita tentang Sunchan ya. Bukan berarti Sunchan itu anjing, tidak. Tapi namanya aja nama anjingnya ya. Iya. Ya, gue ceritain ini ke bokap nyokap gue juga ketawa sih bokap nyokap. Serius? Oke. Lu umur berapa dan pekerjaan lu sebenarnya apa sih? Gua umur 20 tahun. Udah 20 belum? Udah 20. 20 tahun, oke. Januari 21. Januari 21. Oh. Terus pekerjaan gua freelance videografi. Tapi sekarang udah jadi head of editornya Muda Cuma Sekali. Oke, umur 20 tahun udah jadi head of editor gua. Nah, kerjaan head of editor tuh ngapain, Ril? Kok lu grogi gitu sih? Coba santai ya, nyender. Gimana ya? Ngomong sama Pak Bos, ada beda sih. Biasanya gue yang videoin. Oh iya. Beda ya ngomong depan kamera beda, ya? Beda. Ya, oke. Kerjaan gue ya? Ngerancang visual, terus kayak ngelihat tren yang lagi naik apa aja. Dari segi visual, bukan dari segi kontennya. Terus nyari-nyari ide doang sih. Nyari-nyari ide. Ya. Oke. Jadi head of editor gue anak 20 tahun guys, ya kan? Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Orang tua gue nonton. Tante, waduh, gimana nih? Oke. Jadi head of editor itu coba lu jelasin ke mereka nih semua yang lagi nonton. Kerjaannya tuh detailnya ngapain, Ril? Kayak misalnya gue habis syuting nih. Kan lu syutingin gue juga. Gimana tuh? Jadi gue tuh kalau detailnya head of editor, kalau misalnya ketemu offline nih, contohnya, kalau ketemu offline gue biasanya offline tuh apa nih? Offline tuh ketemu langsung sama lu. Oke. Ketemu langsung sama lu. Jadi kalau ketemu langsung sama dia, gue harus bener-bener detail kayak ngebuat shortlist, ngebuat temanya mau kayak gimana. Terus dari skrip udah pasti lu yang bikin. Terus kayak nanti tema editingnya mau kayak gimana nih? Efek-efek yang mau dipakai, color grading dan lain-lain harus kayak gimana? Itu yang dilakuin sama gue. Bener sih. Contohnya kayak kita sekarang lagi jalan-jalan ke Bali, tim Ogut ini, ya kan? Dan kita mau bikin konten di Bali, terus gue ngomong sama si Sunchan, Ril, gue butuh mau bikin konten gini. Gue cuma ngasih tahu big picture-nya aja kan, secara garis besar. Habis itu lu pikirin shot list-nya, nanti lu foto di sini bang, nanti kita podcast di sini, podcast sini gitu ya. Nah, itu namanya head of editor ya. Iya, kayak gitulah. Dan lu juga yang ngaturin color grading gue kan. Ya, nah, akhirnya dia bikin preset ya? Iya, jadi kayak preset gitu. Kan ada beberapa editor dari MCS nih. Untuk keseluruhan color grading, biar kalau di post di Instagram nggak jomblang-ambling ya, gue yang ngatur presetnya. Gue bikinin presetnya satu-satu. Oke. Jadi biar sama semua color gradingnya. Oke. Nah, pertanyaan gue nih. Kan lu udah bisa punya penghasilan sendiri umur 20 tahun. Iya. Lu juga ada job freelance sebelum-sebelumnya kan? Iya, puji Tuhan ada. Nah, kan hasilnya lu bilang lumayan besar ya? Iya. Ya walaupun naik turun ya, naik turun freelance. Di atas 10 lu pernah bilang ya kan? Nah, sementara lu itu anak musik dulunya, sekolah musik. Iya benar. Nah, boleh nggak ceritain perjalanan lu, kok bisa lu pindah ke videografi gitu? Pindah ke videografi, oke. Dan memutuskan tidak kuliah. Oke.
Jadi awalnya perjalanan ini gue ambil pas pindah ke Jogja sekitar 4 tahun yang lalu. Gue sekolah musik. Sekolah musik ambil di namanya SMM. Oke. Sekolah musik Jogja lah. Terus gue sekolah musik di situ perkembangan gue lumayan karena bisa dibilang sebagai anak perkusi nilai gue cukup bagus. Oh, dari perkusi ya? Iya, anak perkusi dari teman-teman yang lain cukup bagus lah. Oke. Terus singkat cerita, selama gue menjalani SMM di SMK gue, itu kayak apa ya namanya? Setiap kali event kan SMM selalu event orkes, terus band-bandan dan lain-lain kan. Itu gue selalu dapat tawaran yang bukan seharusnya gue dapetin. Jadi contoh teman-teman gue main musik semua, main perkusi semua. Gue doang yang jadi videografer. Mungkin karena nggak gitu jago kali, Ril. Jago, Lu jago main perkusi? gue jago. Oke. Terus mungkin karena gue berada di bidang yang beda sendiri ya. Maksudnya kayak dari teman-teman gue semua, cuman gue yang bisa videografi. Jadi gue diarahin ke situ. Lu belajar videografi dari kapan? Dari SMK. Oh, pas musik itu? Pas musik. Oke. Tapi awalnya karena SMM. Oke. Nah jadi SMM gue ngejob terus. Sama sekolah juga dibayar. Oke. Jadi kayak ya buat anak kos 100.000 lumayan lah dulu lah. Iya. 100.000 ngejob. Terus lama kelamaan teman-teman gue mulai punya band-band sendiri. Nah di situ gue mulai naik lah. Teman-teman gue mempromosiin. Gue jadi videografernya teman-teman gue. Ada juga sahabat gue namanya Arya. Dia drummernya Triswaka. Nah dari Triswaka juga gue awalnya mulai. Dari situ terus lama kelamaan dapat link. Ya udah terus bisa sampai sekarang kayak gitu. Oh, jadi lu main musik, tapi malah disuruh bikin video. Benar. Oke, sekarang kalau ngomongin passion deh. Passion lu tuh sebenarnya di musik apa di video? Sejujurnya. Sejujurnya ya. Video sih. Video. Karena gue cerna videografi itu cepet banget. Oke. Mikirin visual dan lain-lainnya cepet banget. Oke. Jadi kreatif lah bisa dibilang. Oke. Kayak gitu. Nah, Terus kenapa lu masuk SMM waktu dulu? gue masuk SMM karena ya waktu saat itu gue belum kepikiran bahwa karir gue bakal berakhir di videografi. Dan gue di situ posisi masuk SMM belum jago-jago banget video. Oke. Emang passion gue di drum banget waktu itu, ngedrum banget kan. Terus habis itu setelah di SMM itu gue mulai mikir cuan. Anak SMA kan mulai mikir cuan kan. Gue mikir teman-teman gue udah ada yang main sama Triswaka lah, udah ada main yang sama band-band luar Jogja yang keren-keren lah pokoknya. Gue udah mulai mikir kan, teman-teman gue kok udah mulai ngasilin cuan dari band gitu. Gue ajakan band satu aja nggak ada gitu. Terus gue pikir kan, selama ini yang ngasilin cuan cuman videografi doang kan, cuman dari job-job gue doang. Ya udah, habis itu gue langsung cabut videografi full. Oke. Serius. Terus ceritanya kok bisa nggak kuliah? Sebenarnya gue udah daftar diisi, udah daftar. Musik juga? Enggak, perfilman. Oke, berarti udah ketemu tuh ya di SMA. Lu sukanya film. Kuliahnya mau masuk ke Film. videografi ya, film. Terus gue masuk di film. Itu nggak keterima gue. Nggak keterima. Berarti karena bener, Ril. Nggak jago-jago amat gitu. Oh enggak, itu video ya? Bukan video perkusi. Pak. Video Pak. Ya, okay. Lu bayangin. Kalau mau masuk sekolah seni kan biasanya dia kayak ada apa sih namanya apa ya? Portofolio. Gue masukin yang di SMM gue buat film-film gitu. Sementara gue gak tahu orang lain ya, mereka ada buat film juga atau enggak. Gue masukin semua bang. Film-film gue, gue masukin semua gak keterima. Terus gue udah mulai, gue sempat sehari stres karena seumur hidup gue itu pertama kalinya gue gak keterima sama sekali. Terus habis itu gue stres sehari. Terus teman-teman gue mulai merhatiin gue kan, kayak lu kenapa sih stres? Banyak juga kok orang yang gak keterima. Gue bilang, ya tapi gue pertama kali ini gak keterima, gue bilang gitu kan. Gue stres, gue marah banget lah pokoknya lah. Terus habis itu teman-teman gue kayak mulai nyariin link ke orang-orang lain. Kayak mereka tanya-tanyain satu-satu yang anak-anak film yang daftar kan. Emang banyak juga bang yang lulus. Gue waktu angkatan gue kalau nggak salah yang daftar sekitar 800 orang, yang keterima tuh cuman 40-an kalau nggak salah. Anjir. Serius? Dikit banget itu. Iya makanya itu. Terus teman-teman gue pada bilang kalau lu emang suka kamera dan lain-lain, masuk aja di fotografi. Katanya fotografi gampang, tapi gue nggak tertarik. Gue pengennya film.
Nggak tertarik fotografi ya? Mm. Oke, nah akhirnya lu nggak kuliah nih. Tapi gue mau nanya dulu deh, lu bisa sesantai itu ke Jogja, nggak terima kuliah, habis itu di sana lu anak orang kaya apa gimana? Tuh. Enggak. Kan banyak nih netizen yang kayak, alah dia bapak emaknya kaya, ya. Bapak emaknya sultan, kayak gitu. Enggak sama sekali guys. Enggak sama sekali. Kan gaya lu kayak orang kaya nih anjay. Emang gue suka fashion aja. Oh, suka fashion. Style Oh. anjay. Nama style lu apa nih? Street. Apa ya street? Oh, iya. Gue suka street. suka street, ya, oke. Terus Jadi lu gua- anak orang kaya nih? Enggak. Ini mau ceritain. Ceritain dong, biar mereka tuh tahu bahwa tidak semua orang yang udah di atas itu privilege. Benar. Oke, Nah. malu lu sama orang-orang Palestina yang dibombardir, lu bilang privilege, lu tinggal di negara Indonesia tercinta ini, lu nabur benih apapun jadi pohon, kecuali bunga Edelweiss, ya kan? Lu malu sama orang-orang Palestina, sama orang Suriah kalau misalnya lu nggak geber gila-gilaan. Coba anak orang kaya kamu ya? Tak ada yang namanya Mic-nya di mana privilege dulu? lo. Apa? Tak ada yang namanya privilege lo. Tak ada yang namanya privilege. Tak ada lo. Jadi gue tuh waktu kecil, ini cerita dari gue baru lahir. Gue lahir di Ngawi, tanggal 26 Januari tahun 2003. Oh, lu ngasih tahu tanggalnya biar dikasih kue lebaran ya kalau hadiah ya, oke. Bos, cuan kan? Oh iya. Terus habis itu gue setelah itu 2 tahun kemudian gue pindah ke suatu kota terpencil namanya Unaha. Unaha itu ada di Sulawesi Tenggara, dekat Kendari kan. Di situ gue hidup mati-matian, Pak. Serius. Emang gue nggak ngerasain gue nggak tahu hidup gue kecil kayak gimana kan. Tapi waktu gue SD kalau nggak salah gue sering diceritain sama orang tua gue waktu kecil kayak ngapain gitu loh, kayak ngapain aja. Gue dikasih tahu bang. Jadi gue waktu kecil itu umur sekitar 3-4 tahun itu tinggal di kos-kosan cuman 1 kamar doang, kecil banget. Itu dari papan lagi. Jadi rumahnya itu dari papan, benar dari papan. Triplek gitu ya? Triplek, atapnya atap yang udah berkarat gitu lah. Seng berarti ya? Udah seng. Terus habis itu gue tiap hari karena gue nggak mampu makan, maksudnya gue bisa makan tapi orang tua gue kayak susah nyari duit gitu. Gue makannya tiap hari nasi dikasih air dikit, diaduk-aduk, tambah garam, diaduk-aduk lagi. Nasi cuman sama garam, sama air, cuman gitu doang. Itu pun kalau ada kerupuk bersyukur banget, serius. Oke. Terus habis itu pada umumnya anak-anak kecil kan biasanya minum susu dan lain-lain kan. Gue enggak bang. Gue karena orang tua gue nggak bisa beli susu, gue cuman minum teh doang waktu kecil. Oke. Itu pun teh kalau bisa kebeli, kalau nggak bisa gue cuman minum air putih doang. Terus waktu itu intinya gue hidup susah banget lah, tapi ada beberapa orang-orang baik yang bisa ngebantu keluarga gue. Di situ bokap gue nyeritain pas kita lagi susah banget, nggak bisa makan, nggak ada nasi sedikit pun, itu ada orang tiba-tiba yang ngebawain anonimus ya, nggak ada nama, nggak ada apapun. Dia ngebawain 1 kardus mie goreng yang isinya dalamnya campur-campur. Intinya campur-campur isinya dalam 1 kardus sama beras 10 kilo. Wow. Mantap banget gak tuh. Jadi ya itulah, bersyukur banget lah gue bisa bisa hidup dalam kesulitan tapi tiba-tiba ada yang bantu gitu. Emang bapak lu kerja apa sih dulu? Kok bisa sampai kayak gitu? Nah dulu bapak gue tuh dulu waktu masih pacaran sama nyokap gue, dia kerja di Malaysia, mereka berdua. Oke. Jadi kerja di Malaysia, bapak gue kurang tahu juga nih Malaysia ngapain ya. Terus habis itu pindah ke Unaha yang gue bilang tadi, yang kota terpencil itu dia jadi pendeta keliling. Jadi kayak pendeta yang buat ngelayanin orang-orang miskin lah, orang-orang yang nggak punya gereja dan lain-lain kan. Bapak lu memang pendeta dari dulu? Iya, dulu preman. Oke. Dulu preman asli sumpah. Pendeta kekar? Iya. Oke. Dulu preman nggak tahu mungkin ada sesuatu yang bisa ngubah hidup dia kan. Dari preman tiba-tiba jadi seorang pendeta kan. Ya udah dia ngelayanin orang-orang kecil di Unaha gitu. Tapi mulai kesini udah lumayan lah. Udah lumayan, jadi bukan berarti dia jadi pendeta kecil yang buat di kampung-kampung dia juga nggak bisa hidup, tapi sekarang udah lumayan banget. Okay. Bokap gue sekarang punya usaha baru. Apa? Jual ikan, bro. Jual ikan apa? Jual ikan gede-gede, nggak tahu ikan apa. Ikan hiu kali. Oh, bukan ikan gurame di atas, di bawahnya welcome to Sahara Beach. Welcome to Sahara, Ben. Atasnya lagi pas gurame kan. Enggak, bukan. Ikan bagus-bagus. Oke. Nah, terus ini mungkin ceritain juga
kan lu udah freelance ya sebelum kita masuk ke dalam inti materinya yang dimana gue ngelihat lu ngasilin uangnya dari sosmed, dapetin klien dari sosmed. Kayak penghasilan lu ini udah bisa ngebahagiain pacar lu apa aja gitu. Anjay. Nggak tahu nih pacarnya Suncan bahagia kah lu sama Suncan ya? Gitu. Bahagia dong. Masa enggak bahagia? Gue sih sering liatin berantem ya. Enggak. Gimana? Kalau dari penghasilan sih, gue pernah paling tinggi nyentuh 15 sampai 20. 15 sampai 20 per bulan. Itu umur berapa tuh? Umur 19 kemarin, Oke. tahun kemarin. Dari mana aja tuh, Ril? Dari freelance, terus sama ya itu nyentuh 15 sampai 20 freelance dong. Freelance itu maksudnya detailnya ngapain tuh? Oh, detailnya gua tour. Ini tour Lu jadi ngevideoin orang videographer tour, oke. Video travel tour Itu berapa tuh kira dapetnya? Kalau 3 sampai 5. Oke, berapa? Tur kemana? Tour di Jogja doang sih, Borobudur dan lain-lain. Itu sekitar 3 hari. Terus habis itu gua ada ngambil film juga, short film dari anak-anak SMM yang tadi gue bilang. Short film, terus itu sekitar 8. Terus ada konser juga di bulan itu. Itu konser gue ngambil juga itu sekitar 6 kalau nggak salah. Itu semua tambah gue tambahin yang kecil-kecil bisa sampai 15 sampai 20-an. Oke. Nah, ini buat yang freelance di luar sana yang lagi nonton. Pertanyaan gue gini. Kan kalau lu ngerti videografi ada kalanya di mana lu tuh nggak punya klien, nggak punya networking dan lain-lain sampai akhirnya lu dapat satu job pertama yang ujung-ujungnya job-job selanjutnya tuh kayak datang tiba-tiba, betul nggak? Benar. Kayak gitu kan? Benar. Di masa puasanya tersebut, Ril, sampai ke dapat tes, kita bilangnya stepping stone-nya atau tipping point-nya, itu lu gimana ceritanya dan apa yang lu lakuin sih biar ngasih inspirasi juga buat mereka gitu? Jadi sebagai seorang freelance kalian harus pahami dulu bahwa seorang freelance itu nggak selamanya dapat job. Udah pasti. Jadi mau nggak mau lu harus pintar-pintaran sisihin uang yang didapat dari kemarin. Kalau emang lu mikir lebih dari target lu nih, misalnya lu seharusnya sebulan 5 juta, tapi tiba-tiba kok meledak jadi 20. Nah itu harus sisihin. Bisa-bisa bahaya ke depannya itu. Oke, itu kan ngatur duitnya, Ril. Tapi kalau misalnya sebelum dapat duitnya nih yang puasa, dia punya skill misalnya desain atau lu bisa bikin SketchUp, lu bisa edit video, lu bisa audio. Kan ini puasa dulu nih. Gimana cara dapetin job pertama yang akhirnya duas naik gitu? Oh, itu. Kalau dari itu berkarya. Kalau dari gua berkarya itu gimana? Coba berkarya. Jadi kalau gua awalnya dulu pertama bisa dapetin job itu karena gua berkarya. Emang pertama nggak ada klien yang datang ke gua, tapi gua coba berkarya tuh kayak ngapain ya? Kalau gue sebagai videographer kayak ngonten dan lain-lain, ngajakin cewek ngonten kayak gitu kan di jalan. Iya serius. Ngajakin cewek ngonten video kayak streetwear kayak misalnya pura-pura apa ya namanya iklan bohongan. Endorse gitu ya. Iya, fake project kayak gitu. Jadi kayak ya ngonten-ngonten kayak gitulah di jalan buat sinematik dan lain-lain. Terus gue juga waktu itu kepikiran temen gue ada yang punya motor moge, gue mikirnya gue bisa dapat link-link anak moge nih kalau gue bikin konten sama dia kan. Gue bikin ujungnya bener dapat. Oke, jadi lu punya temen, misalnya dia tuh selebgram, atau selebgram yang nggak terlalu terkenal lah, misalnya followers 11k, 15k gitu ya. Tapi teman sorry ya, 15k yang masih kecil lah. Ya kan? Terus. Nah, lu ajakin konten, lu mau konten kan, lu ada baju bagus nggak? Sini gue videoin. Iya benar. Mereka pasti mau. Kalau dari pengalaman gue kebanyakan mau karena mereka secara nggak langsung ada post juga buat di IG-nya mereka, dapat konten gratis, dan secara nggak langsung kita juga dapat model yang bagus kan, bagus punya loh ini loh model Yasin. Terus lu mau nggak jadi model buku Yasin? Gak mau dong. Stop. Oke, terus habis itu intinya kalau kalian pengen dapetin project beneran ya buatlah fake project. Misalnya kayak kalian pengen nembak ke arah, kan biasanya ada videographer yang di ruangan doang kayak cuman shoot produk gitu kan. Ya udah buat fake project kayak gitu. Misalnya ada parfum di rumah nggak kepake, isinya masih full, ya udah buat aja. Oke. Kayak gitu. Sama kalau kalian baru awal-awal pemula freelance,
susah kalau kalian introvert. Susah. Harus jadi orang ekstrovert karena Jadi harus berubah tuh dari introvert ke extrovert. mau nggak mau. Karena kalian harus mencapai link orang-orang. Nggak bisa anjing dari introvert berubah ke extrovert, nggak bisa, karakter nggak bisa berubah. Tapi maksudnya kayak belajar bersosialisasi. Iya, belajar bersosialisasi. Oke. Kayak harus bro gimana? Lu ada project ya kemarin ya? Ajak-ajak gue dong kayak gitu. Gitu-gitu ngomong basa-basi doang. Oke. Kayak gitu. Terus gimana kalau misalnya orangnya introvert, mukanya nggak good looking, pengen ngajakin cewek untuk video, ceweknya cakep nih, udah mau ngomong geter duluan nih kan, geter duluan, udah gemeteran tuh pahanya gitu kan, gimana tuh, ada tipsnya nggak tuh? Gue nggak pernah ngalamin. Nggak pernah Kalau ngalamin ya? apa tadi kalau introvert ya? Kalau introvert. Yang ketemu cewek tuh kikuk gitu. Bohongin dia online aja sih. Kayak kan kalau misalnya ngajak ketemu kan beda nih. Kalau ngajak ketemu langsung sama ngomong dari chat. Ya. Ya udah ngomong dari chat aja. Kalau saran gue kayak nunjukin karya lu sebelum ketemu dia, misalnya kayak foto dan lain-lain. Kalau biasanya kan step by stepnya seorang videographer atau fotografer kan biasanya kayak moto-moto barang benda-benda yang nggak hidup dulu, misalnya kayak rumah, pohon, kucing hidup ya. Terus motor, motor kayak motor gitu lah. Terus habis itu ya udah tunjukin, Kak, ini hasil karya saya. Kira-kira saya mau ngajak hunting boleh nggak ya? Kayak Itu nggak usah bayar kan? Bilang nggak sama si selebgramnya itu? Kita ada fake project gitu, collab. Bilangnya fake project gitu? Fake project collab. Kalau ngomong collab aja gitu ya? Hah? Kak mau collab nggak Kak gitu? Saya videoin kakak nggak saya bayar gitu. Gimana ngomongnya? Maksudnya biar mereka tahu. Kalau gua ngomongnya, Kak, aku seorang videografer dari Jogja. Aku lihat kakak cocok di tema aku yang kali ini, di temanya dia yang kali ini kan. Terus kira-kira kakak berkenan nggak saya videoin? Tapi ini fake project, jadi kita kayak collab gitu. Nanti kita tukaran. Kakak saya kasih video, tapi kakaknya bantuin saya buat video. Kakak jadi model saya di video gitu ya. Mereka mostly mau ya pasti. Mostly mau. Tergantung ya. Kalau fancy banget susah bro. Kalau udah 100K ke atas tuh agak susah ya. Susah. Caranya yang Caranya selebgram berapa? Yang 10K. 10K bisa. Belasan K masih oke ya. Belasan K masih oke. 50K masih oke nggak? 50K tergantung konsep, tergantung skill. Udah agak sombong tuh ya kalau 50. Serius, tergantung konsep. Jangan sombong kamu ya. Oke. Nah, sampai akhirnya kita ngobrolin tentang perjalanan lo sampai akhirnya ketemu gua. Jadi head of editor gua. Umur 20 tahun, kita beda 10 tahun. Dan gua ajak ke Bali gini, semuanya lo yang urus. Saya bahkan ada endorsean kemarin Sennheiser. Sennheiser ya. Gede banget. Iya. Dan Sennheiser-nya puas banget. Tapi nggak tahu kok nggak endorse lagi ya. Endorse lagi lo. Sennheiser endorse lagi lo ya kan. Nah, itu gimana ceritanya sampai lo dapetin rezeki lo dari sosmed ini? Gimana ya? Awalnya sih, apa kita ceritain dulu aja bisa ketemu awal karena lu? Ya boleh. Ketemu sama lu. Jadi awalnya, gue tuh seorang freelance, bener freelance mati-matian, nggak ada kerja kayak apa sih bulanan kayak gitu, nggak ada. Kantor nggak ada. Terus habis itu, jadi lu 19 tahun anak hilang di Jogja lah kasar kayak gitu ya? 18 bang. 18 anak hilang. Terus merangkaklah gue umur 19 tahun. Di umur 19 tahun itu gue sambil scroll FYP, gue tiba-tiba ada Stockbank. Si Yuda. Sida. Dulu waktu konten akademi kita bikin Stockbank kan? Itu yang Stockbank paling pertama kalau nggak salah. Iya, Stockbank pertama. Gue ngikutnya yang pertama sama yang kedua. Tapi yang kedua gue nggak ngumpulin, udah buat. Itu lu udah ngonten belum? Di TikTok? Di TikTok udah. Tapi konten Mobile Legend ya? Konten Mobile Legend. Buat parodi aja kan? Iya, MM-an juga. Okay. Terus habis itu gue ikut lah, gue iseng-iseng lah. Pengen nambah skill gue nih. Apalagi waktu itu posisi gue baru beli VGA baru kan. Dari duit apa tuh? Privilege? Dari duit privilege, yang itu privilege. Dikasih orang tua? Dikasih orang tua. Oh. Kalau VGA-nya iya, tapi yang lain-lain gue. Okay. Terus habis itu gue lihat Stockbank, gue pengen ikutan kan. Stockbank itu lomba? Stockbank itu lomba dari lombanya Alpha World lah. Yeah. Terus gue ikutan, ngedit, nunggu, tiba-tiba gue nggak juara juga sih, juara 3 sih. Juara 3. Terus tapi si Yuda ini ngomong sama gue,
lu meskipun juara 3 tapi gue suka sama style editing lu, feel-nya dapet, ceritanya dapet, pengambilan lu pilih gambarnya ngambilnya yang bagus-bagus kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah mulai kenalan sama lu. Waktu itu posisinya si Yuda pengen kerja bareng gue, tapi confirm dulu ke lu, yang lu masih di Bali kalau nggak salah, masih gondrong. Iya, Nah masih itu, gondrong. nah di situ pertama kali gue kenal sama Bang Ogut. Iya. Terus habis itu seiring waktu yang berjalan ada pertukaran editor. Gue jadi editornya Bang Ogut sekarang. Nah terus kalau dari penghasilan gue dari sosial media kebanyakan endorse sih. Endorse, dapat endorse juga. ada endorse Mobile Legend. Oh iya. Iya. Madu gitu dapat. Terus Lita, aplikasi Lita tahu nggak? Apa tuh? Aplikasi Lita itu yang buat nemenin main mabar. Oh, baru tahu gua. Jadi kayak aplikasi ijo, tahu? Tapi versi nemenin main Mobile Legend, cewek tapi. Oh gitu. Oh iya. ada, gua baru tahu anjay. Ada. Jadi kalau misalnya lu boring main solo gitu kan, tinggal. Bayar berapa tuh? Hah? Bayar berapa? Lita kalau nggak salah sekitar 35 ribuan deh. Main satu game Enggak satu game juga, tinggal diobrolnya mau berapa. 35.000. 35 ribu. Ntar gue coba deh, anjing gue mainnya tolol loh. Gue main Mobile Legends tolol banget sumpah. Epical Glory gue. Epic tuh ya. Mending Oh, gue gitu. gendong. Nah, gitu. Terus penghasilan lain juga biasanya dari gue sebagai freelance, gue bedain marketnya. Ya. Jadi gue lihat di TikTok nih, gue selama berbulan-bulan coba bikin video tentang tutorial editing, tutorial pengambilan gambar yang baik, gak ada yang FVP satupun. Serius. Terus gue bikin POV tentang Mobile Legends, turnamen dan lain-lain. Buset, 600k, 700k, 1M, 2M. Nah di situ gue langsung paham marketnya. Oh emang kayaknya orang-orang pada butuhnya kayak gini deh. Terus gue lihat, gue pikirin di IG gue mau buatnya kayak gimana. Gue lihat, tapi kok sayang kok di IG mau dibikin kayak Mobile Legends kayak sayang gitu loh. Soalnya IG kan gue lebih mikirnya lebih ke arah emang benar-benar kerja sama fancy gitu loh. Gue mikirnya IG. Jadi ya udah gue nggak benar-benar nggak ganggu IG. Jadi cuman emang buat portofolio gue, buat sinematografi, buat videografi, buat fotografi dan lain-lain. Jadi emang portof gue semuanya ada di IG. Nah kebanyakan dari kalau job freelance gue dari IG kebanyakan kalau job freelance job gue itu kebanyakan dari IG. Orangnya ngambil dari IG karena portof gue kan semuanya di IG. Jadi gitu. Lu tuh masih ngambil job-job juga kan? Job masih ngambil. Lu ada tim juga kan di Jogja kan? Ada tim. Kayak lu, dia nih ya, lagi gua ajak liburan ke Bali nih ya, karena buat sekalian konten dan lain-lain, sambil diving juga. Dia itu masih teleponan sama teman-temannya ngasih tahu itu color gradingnya kurang ini, lumetri colornya dinaikin ya kan, kontrasnya naikin cok gitu kan, lu bilangin shortcutnya pencet F4 apa gitu kan. Iya. Itu tuh ngapain lu sebenarnya? Itu gue nge-handle teman gue yang sana, editor. Ada editor juga di sana lagi. Biasanya gue kalau lagi di luar gini, biasanya dia nge-handle job edit yang lain. Jadi gue tinggal lah, gue kasih bayaran beberapa gitu lah. Oke, jadi sekarang ini lu ngeditin gua, kalau gua kan kasih bulanan, plus ada kalau ada job-joban kayak gitu, lu lempar ke temen-temen lo. Oke. Jadi karena sebenarnya gua ada tim ini juga, tim yang besar buat freelance yang serius. Tapi kalau buat freelance yang kocak biasanya dapat yang budget kecil. Hampir semua teman-teman gua di kontrakan gua ajarin cara ngedit. Oke. Serius. Jadi kalau misalnya kapitalis guys. jadi kalau gue misalnya benar-benar nggak bisa ngedit nih, ya udah, gue suruh teman-teman gue yang kontrakan aja, nih ambil nih job. Lu bagi-bagi gitu. Lu bagi-bagi. Tapi lu dapat juga kan? Dapat dikit lah. Jadi maklarnya lah ya. Iya, maklar. Oke. Gitu. Jadi lu udah enak banget ya, bisa kerja dari mana aja, udah ada tim dan lain-lain. Ya lumayan lah, boleh. Lumayan lah ya. Puji Tuhan. Buat anak 20 tahun sih lu bisa beliin pacar lu ya. Barang termahal yang pernah lu beliin buat pacar lu apa? Barang termahal ya? Bukan barang sih. Bukan barang, ulang tahun. Oh ya, lu apain? Surprise. Lu apain? Lu kasih apa? Maaf, Bro. Maaf. Surprise bro. Nggak boleh dikat yang ini, nggak boleh. Surprise. Iya. Jadi kayak ya ulang tahun gitu. Udah dua kali sih dia ulang Apa aja tahun dua gue kali? surprisein. Surprise. Oke. Surprise-nya 2 kali, Pak. Iya. Kok gara-gara gini kayak? Enggak. Oke. Iya, surprise-nya apa gitu? Surprise-nya di
Ini, aduh, Dengar suaranya bergetar gitu kayak ada keraguan deh. yang kedua aja, yang kedua. Yang kedua deh. Yang kedua itu di Emang yang pertama kenapa? Enggak, ada di yang kedua di rumah gua. Di rumah gua jadi kayak beli traktir teman-teman gua semuanya makanan. Oke. Traktir makanan semuanya terus sama apa ya, sama beli-beli minuman gitu lah. Minuman Kado-kado juga kado ya. boba gitu ya, minuman boba. Hah? Minuman Boba, Oh. Pepsi, Coca-Cola. Oh iya, Gitu-gitu lah. Gua kira Jagger bos. Itu yang pertama, makanya gue mau ceritain. Oh iya. Yang oke. pertama lebih mahal daripada yang kedua. Oke. Habis berapa tuh yang pertama sama yang kedua? Yang pertama sekitar 4 lah kalau nggak salah. 4 juta. Yang kedua 2. 2 juta ya. 2. Berarti ini contoh teladan nih buat para wanita. Enggak juga. Ya kan mau ngeluarin 4 juta. Biasanya Enggak. banyak laki-laki yang nraktir 300.000 aja udah stres gitu. Ya, lu kan gitu kan Bart ini. Lu nraktir 300.000 cewek Korea lu itu udah stres lu ya? Stres. Walau ya. Kalau gue bucin banget sih orangnya. Oh, lu bucin? Bucin banget. Terus Iya. gue bucin banget karena semua kalau gue berusaha memenuhi lah apa yang cewek gue pengen. Oke. Lu mau membahagiain cewek lu ya? Bahagian cewek. Sesayang itu ya sama cewek lu ya? Sayang banget. Kenapa lu sayang banget sama cewek lu? Banyak lah alasannya. Sampai nggak bisa disebutin saking banyak. Oke. Kelas. udah cewek udah. Oke, ya sudah. Masa buat murid-murid bahasa cewek. Oh iya, oke. Nah, selanjutnya, let's say orang yang nonton nih pengen ngikutin jejak lu nih. Udah telat belum sih kalau menurut lu? Jadi freelance video. Enggak. Dan kasih tahu deh, step by stepnya untuk bisa dapetin job nih sebagai freelance yang memang antusias banget sama videografi atau fotografi dan lain-lain. Itu tuh harus ngapain gitu loh. Karena gue liat banyak kok orang-orang yang DM-in gue mau jadi videografer gue, ada portofolio dan lain-lain. Menurut lu harus kayak gimana tuh? Jadi buat inspirasi yang besok juga bisa dia lakukan. Kalau menurut gue ya, nggak terlambat. Serius, nggak terlambat banget buat kalian misalnya udah umur sekitar 25, 27, 28, nggak ada kata waktu untuk terlambat. Karena kenapa? Kalian harus berpatokan. Nah ini masuknya juga ke kalian para freelance mau ngapain nih? Itu kalian harus patokin juga sama TikTok. Jadi TikTok itu mereka buat trennya nggak cuman melulu tentang joget dan lain-lain, tapi kebanyakan juga trennya tentang videografi, fotografi dan lain-lain. Misalnya kayak foto estetik, kayak foto yang belakangan ini kebanyakan yang viral sih tentang kayak motor-motor moge gitu di sinematikin lah. Nah itu kalian harus berusaha buat ngikutin trennya. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian ngikutin trennya, kalian bisa FYP dan lain-lain. Klien bisa jadi ada calon klien di situ. Benar. Kalau misalnya FYP, contoh kemarin gue buatin yang My World is Red, My World is Yellow. Ya. Nah kayak gitu itu salah satu tren di TikTok gue ngambil. Jadi emang kalian harus ibaratnya kalian yang ngejar klien lah, ngejar klien. Jadi kayak gitu. Apakah perlu kayak ngirim-ngirim proposal saya punya ini ke email? Nggak perlu? Nggak perlu sama sekali. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Soalnya kan banyak orang freelance gitu yang Kebanyakan ngirim-ngirim kayak mereka ngelakuin yang email gitu biasanya di project-project yang emang udah gede banget. Jadi karena gua waktu itu sempat ngelihat yang punyanya siapa ya. Pokoknya dia projectnya udah tentang iklan kereta kalau nggak salah, kereta cepat yang baru-baru banget tuh. Ya. Bejir. Nah, itu mereka ada satu kayak apa sih namanya kalau tim video itu? Lupa gua. PH. Ada satu Production tim house. production house PH itu mereka masukin kayak gitu di keretanya itu, akhirnya diterima dan mereka dapat puluhan juta, men. Oh iya. Serius. Tapi kalau misalnya untuk yang masih single fighter yang masih Single fighter perorangan, ya. itu Ada berkarya baiknya aja dulu. nyoba yang berkarya dulu aja. Oke, untuk dia orang bisa paham si tren TikTok ini lagi kayak gimana tuh gimana Ril? Risetnya? Kalau dari gue biasanya gue ngeriset caranya adalah dengan kalau kalian pengen FYP-nya banyak yang tentang video dan lain-lain ya, jangan likein yang lain-lain dulu. Jangan like misalnya kayak orang-orang joget di like, orang-orang bercanda di like, mancing di like, kan sekarang lagi mancing kan. Terus cobalah Mata pancing. mata pancing. Pancing Korea mantap. Ya. Terus
kalian jangan coba-coba like yang gitu dulu, karena fokus pada apa yang kalian kejar sekarang. Misalnya pengen videografi. Kalau misalnya ada satu aja yang lewat videografi, langsung di like sama di save. Otomatis FYP lu bakal berubah jadi tentang visual doang isinya. Nah di situ nanti lama kelamaan bakal muncul tren-tren apa nih yang lagi ngetren sekarang video. Misalnya sekarang ada tren juga yang ini apa namanya time gitulah, kayak waktu mainin waktu gitu yang cepet-cepet gitu, gue lupa namanya. Oke. Ada yang gitu juga, ada yang yellow gitu juga yang red. Ada juga tren yang dari YouTube short, YouTube panjang dipotong-potong, editin jadi kayak Andrew Tate. Kemarin barusan yang siapa tuh yang ini orang Arab? Orang Arab. Yang lu pengen Ali Abdal. Ali Abdal. Nah itu juga kemarin sempat tren di TikTok. Jadi kayak, nah itu juga salah satu buat kalian dapetin klien. Jadi kayak nunjukin ini sebelum diedit, ini sesuai edit. Itu lagi rame banget tuh kayak gitu. Itu bisa dapat klien kayak gitu juga tuh. Jadi lu harus like sama save-nya tentang videografi. Kalau cewek-cewek yang joget, yang pamer-pamer belahan nih jangan di like dulu karena kan lu mau kerja gitu loh. Ya, jangan di like ya. Pusing gua. Ajakin ngedate aja gitu ya. Gitu ya. Terlalu barbar. Oke, tapi lu udah happy ya hidup sekarang nih? Untuk sekarang cukup happy. Gue masih banyak goals yang pengen gue kejar sebenarnya. Contohnya apa tuh? Merit, rumah, mobil. Oke. Masih pengen bahagian orang tua juga sih. Ortu lu berarti nggak bahagia sekarang nih? Bahagia, tapi maksudnya dari guanya gitu loh. Oh, lu mau bahagiain. Lu mau kasih apa buat orang tua? Iya. Lu mau kasih apa buat orang tua? Ngajakin sekeluarga di Bali. Jalan-jalan ke Bali? Jalan-jalan ke Bali. Nyokap gue pengen banget soalnya. Oke. Emang nyokap lu di mana sekarang? Nyokap gue di Sulawesi. Kenapa nih? Tiba-tiba ada dari belakang nih? Enggak ada. Kayak TV nih. Dibuat sedih dulu. Enggak ada. Oke. Mudah-mudahan kecapai ya. Amin. Buat orang yang mau lihat karya lu bisa follow lu di mana? Follow gue di IG suncan.k sama di TikTok Suncan sih. Suncan.k ya. K Suncan. Di IG juga Suncan.k ya. Enggak, di IG Suncan.k, di TikTok Suncan doang. Suncan doang ya. Oke, thank you banyak Ril udah mampir ke sini. Thank you. Sampai Terima jumpa kasih. di Creator Talk selanjutnya.